Justin dengan NPM 2502040022. Saya Meiwa Icetiansi dengan NPM 2502040039. Saya Salza bin Nabila Amri dengan NPM 2502040027. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan pidato kami yang berjudul Menyikapi Bencana Banjir di Sumatera dan Aceh dengan Kepedulian. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas yang kita cintai. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak M. Afif Tony Suhendra Saragi SPD MPD dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Bencana ini bukan sekedar peristiwa tahunan, melainkan masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih dalam dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan generasi muda seperti kita. Dalam beberapa pekan terakhir, hujan deras yang turun hampir setiap hari menyebabkan banyak sungai meluap hingga merendam permukiman penduduk. Daerah-daerah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Sumatera Barat, Padang, Pasaman, hingga sebagian wilayah Sumatera Utara mengalami banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Ribuan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh dan menyimpan segala kenangan. Situasi seperti ini menunjukkan betapa besar dampak dari bencana yang tampak sederhana namun mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Banjir yang terjadi di Sumatera dan Aceh tidak disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga oleh perubahan kondisi alam yang terjadi selama bertahun-tahun. Kerusakan lingkungan dapat membuat kemampuan alam untuk menyerap air hujan menurun drastis. Penebangan liar, pembukaan lahan besar-besaran, serta pengabaian terhadap fungsi hutan sebagai penyerap air menjadi faktor penyebab banjir semakin parah. Ketika pohon ditebang, tanpa adanya penanaman kembali, tanah menjadi mudah tergerus dan air hujan langsung mengalir ke sungai. Kondisi sungai yang sempit, dangkal, dan penuh sedimentasi juga memperburuk keadaan. Sungai-sungai yang dulunya dalam dan lebar kini banyak mengalami pendangkalan. Akibat erosi tanah, belum lagi sampah yang dibuang ke sungai sehingga aliran air tidak lancar dan menyebabkan air meluap. Selain faktor lingkungan, tata kota yang kurang baik juga mempengaruhi. Banyak daerah di permukiman dibangun di wilayah resapan air atau bantaran sungai tanpa perencanaan jangka panjang. Drainase yang ada di perkotaan sering kali tidak terawat, tersumbat sampah, ataupun kapasitasnya tidak memadai. Ketika hujan deras, sistem drainase yang seharusnya menjadi jalur air justru tidak berfungsi dengan baik, sehingga air mengenang hingga berjam-jam. Dampak banjir yang sangat luas dan merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rumah-rumah terendam, perabotan rusak, dan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian banyak hancur terendam air. Sekolah-sekolah tidak dapat melaksanakan belajar mengajar. Fasilitas kesehatan terganggu dan akses jalan terputus. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada penghasilan harian. Anak-anak yang harusnya belajar pun kini mereka terpaksa menghentikan karena kondisi lingkungan yang kurang baik.
Namun, di balik semua kesedihan ini, kita juga melihat betapa kuatnya semangat gotong royong bangsa Indonesia. Warga dari berbagai daerah ikut mengirimkan bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, serta tenaga untuk membersihkan lokasi banjir. Para relawan datang dengan penuh keikhlasan untuk membantu para korban, mulai dari pengevakuasian warga lanjut usia hingga mendistribusikan logistik bagi para pengungsi. Kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan terbesar bangsa kita saat menghadapi bencana. Kita harus menyadari bahwa banjir bukan hanya hanyalah masalah setelah terjadi, tetapi juga masalah yang harus dicegah jauh sebelum terjadinya. Pemerintah harus memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan, menghentikan penebangan liar, dan melakukan reboisasi besar-besaran. Selain itu, diperlukan penataan ulang seluruh drainase agar lebih siap menghadapi curah hujan ekstrim. Masyarakat juga harus lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut menjaga sungai. Agar bencana ini tidak terulang, pendidikan lingkungan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga alam, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan sungai, dan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Merupakan langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar. Jika setiap orang memiliki kesadaran yang sama, banjir dapat diminimalisir hingga tingkat terendah. Sebagai bentuk, marilah kita jadikan bencana banjir yang menimpa Sumatera dan Aceh sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki diri dan lingkungan kita. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan dalam menghadapi ujian ini. Semoga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama lebih baik dalam mencegah bencana di masa depan. Dan semoga kita semua terus diberi kesadaran untuk merawat bumi yang menjadi tempat tinggal kita bersama. Sekian pidato yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.